Petari mengajak aku masuk ke candi yang sangat gelap. Ia menyalakan lampu yang sangat kecil dan mudah mati tertiup angin. Silahkan Kanda, pusatkan segala pikiran Kanda kepada Sang Pencipta. Mohonlah agar Kanda diberi petunjuk dan mendapatkan jalan menuju Igir Keramat. Petari menyuruhku untuk memulai meditasi. Aku bingung harus bagaimana dan apa yang kubaca untuk memulai meditasi itu. Dinda di sini, Kanda sendiri di sini, biar tenang dan tidak terganggu. Hamba akan melakukan sendiri di kamar. Kita sama-sama berusaha demi kemenangan Kanda. Petari undur diri meninggalkan diriku sendiri dalam candi yang sangat gelap dan menakutkan. Bagaimanapun juga aku harus lakukan semua itu sebagai syarat menemukan jalan menuju Igir Keramat yang sangat rahasia. Aku duduk bersila dan bingung harus melakukan apa. Dalam hal ini aku sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara melakukannya. Malam semakin larut, namun aku masih dalam kebimbangan. Akhirnya aku putuskan untuk konsentrasi memejamkan mata. Di bawah alam sadar ataupun tidak, tiba-tiba wajah ibu terlihat dengan jelas di depanku, tersenyum melambaikan tangan. Wajahnya terlihat sangat pucat, seperti sedang dalam kesedihan yang merundung jiwanya. Seketika muncullah kerinduan di hati ini pada kampung halaman dan juga seluruh keluarga yang tertinggal di Jakarta. Usaha ayah yang mulai maju menjadi terbengkalai dengan menghilangnya diriku dari dunia bisnis yang baru saja kujalani. Lalu penyesalan ayah dan Om Danang yang sudah mengajakku berburu waktu itu hingga perpisahan ini terjadi. Perpisahan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ketika berburu dulu, aku memakai pakaian koboi lengkap dengan senapan dan segala perlengkapan. Semua itu kini tinggal kenangan saja karena aku terjebak dalam dunia misteri yang justru membuatku semakin hidup dalam alam yang tidak layak ini. Dalam kehidupanku ini, aku seperti kembali pada masa ratusan tahun yang silam. Bahkan menurut Adipati Trengges yang bertemu dalam menghadiri pesta ulang tahun putrinya, ada undangan yang datang dari Sriwijaya. Apakah mungkin aku sedang hidup di zaman itu? Pertanyaan demi pertanyaan sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Semakin mencari jawabannya, semakin rumit hidup yang kujalani. Semua orang di zaman ini menganggap jika aku terserang penyakit lupa ingatan akibat kutukan Batara Kala. Padahal aku ingat semua masa laluku. Aku ingat di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Malam semakin larut, namun hingga saat ini aku belum menemukan tanda apa-apa. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Batari di kamarnya. Beberapa pengawalku mungkin sudah terlena dalam alam mimpi, namun aku masih terjaga dan bingung tidak menentu. Ketika aku sedang kebingungan, tiba-tiba sebuah sinar terlihat dengan jelas di depanku. Aku tersentak kaget dan bangun dari duduk. Sekujur tubuh gemetaran, bulu kuduk berdiri terasa sangat ngeri. Aku memejamkan kedua mata. Setelah sekian lamanya memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara manusia di depanku. Perlahan kedua mata kubuka untuk melihat apa yang terjadi. Arya, besok pagi sebelum matahari terbit, berangkatlah ke arah timur. Songsonglah arah matahari terbit. Mantapkanlah pikiranmu, maka kamu akan menemukan apa yang selama ini kamu cari. Aku tersentak kaget karena ternyata di depanku duduk bersila seseorang laki-laki yang wajahnya mirip sekali denganku, bahkan penampilannya sama persis. Siapa kamu? Akulah jiwamu yang akan selalu menuntun langkahmu. Ingatlah bahwa apa yang akan kamu lakukan adalah perjuangan. Apapun yang terjadi, kamu harus ikhlas, rela menerima. Hidupmu adalah pilihanmu.
Laki-laki yang belum kuketahui namanya itu menghilang dalam sekejap mata. Aku semakin bingung dengan kejadian-kejadian aneh yang sering kutemui dalam kehidupan ini. Kemudian aku berpikir, mungkin itulah wangsit yang diturunkan oleh Sang Pencipta. Ternyata tapa berataku berhasil karena sudah menemukan jalan menuju Igir Keramat. Aku pasti berhasil menemukan menjangan kencana dan bisa memboyong Putri Kamaratri yang sangat cantik. Rasa kantuk tiba-tiba menyerang. Bagaimanapun juga, besok pagi aku harus melanjutkan perjalanan sebelum matahari terbit. Aku mengakhiri meditasi ini dan segera menemui Batari di kamarnya. Ketika ayam jantan berkokok sahut menyahut, aku sudah berpakaian rapi dengan busana kesatria. Batari mempersiapkan segala sesuatunya. Ia memandangiku dengan tajam dan penuh iba. Melihat sinar matanya yang sayu, terlihat sangat sedih. Aku mendekatinya, kemudian memeluknya dengan erat. "Kamu jangan bersedih, aku pasti kembali." Dengan penuh kasih sayang, aku memeluk istri yang sangat kucintai. Kanda harus rela dan ikhlas menerima apapun yang akan terjadi, karena semua itu adalah pilihan Kanda. Hamba akan mengabadikan nama Kanda dalam sanubari dan selalu mengenang keperkasaan Kanda. Dengan terbata-bata, Batari mengucapkan kata-kata yang terdengar sangat memilukan hati. "Kenapa kamu berkata seperti itu?" "Hamba takut kehilangan Kanda. Putra kita sebentar lagi akan lahir. Hamba menginginkan Kanda memberi nama untuk putra kita." Batari seperti sudah mengetahui dengan perjalanan yang akan kulalui. Ia terlihat sangat sedih, seperti akan kehilangan orang yang paling disayangi. "Dinda, aku mohon padamu, relakan aku pergi, ikhlaskanlah apapun yang akan terjadi. Seandainya ketika putra kita kelak lahir dan aku tidak berada di sampingmu, bila lahir putra, berilah nama Damarseta. Bila lahir putri, berilah nama Chandra Setia." Aku membisikkan sebuah nama untuk putraku yang akan lahir dari rahim istri ketigaku. Batari menganggukkan kepala. "Kanda." Ia menjerit histeris ketika aku melepaskan pelukannya. Ia menangis terisak-isak sambil mengusap-usap perutnya yang membuncit. Perpisahan itu terasa sangat berat, seperti akan terjadi perpisahan terakhir. Apakah ini pertanda jika aku akan gagal dan mati di tangan Batara Kala? Aku tidak boleh pesimis. Semua itu tidak benar. "Aku berangkat, Dinda." Aku tidak tega melihat wajahnya yang sedih dipenuhi air mata. Aku lari meninggalkan rumah itu, menaiki Maskore lalu menghilangnya dalam kegelapan. Para pengawalku menyusul di belakang. Aku seperti tidak sanggup menjalani kehidupan ini. Wajah Batari selalu terlihat di pandanganku. Suaranya yang lembut mencemaskan keadaanku selalu terngiang di gendang telinga. Maskore melaju dengan kencang walau keadaan masih sangat gelap. Ketika menemui jalan buntu, kuputuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Para pengawal mengiringku dari belakang. Aku tidak tahu sudah berapa jauh melangkah. Ketika sadar, aku sudah berada di tengah hutan belantara. Para pengawal jauh tertinggal di belakang. Matahari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur. Ketika aku memandang ke arah matahari terbit, tiba-tiba nampak dengan jelas sebuah bukit yang menjulang di depanku. Aku berpikir, apakah bukit itu yang bernama Igir Keramat? Dengan perlahan aku melangkah mendekati ke arah bukit itu. Ternyata masih sangat jauh. Aku terus berusaha mendekat. Dalam keraguan, tiba-tiba seorang pengawal menghentikan langkah. "Berhenti, Raden, di depan ada jurang yang sangat dalam dan terjal." Aku menghentikan langkah. Seketika aku tersadar seperti mengenali tempat itu. Jurang yang sangat dalam, di sela-sela bukit mengalir air terjun yang sangat deras. Aku teringat, di tempat inilah dulu aku terjatuh ketika mengejar menjangan kencana. Aku merasa senang karena berhasil menemukan tempat keberadaan menjangan kencana. Oh iya,
Dulu aku berburu di sini, berarti di sini pula jalan menuju kembali ke duniaku yang sesungguhnya. Tapi kemana arahnya ya? Ketika aku sedang kebingungan, tiba-tiba di depanku terlihat dengan jelas seekor menjangan yang sangat cantik, berbulu indah. Aku tidak mau membuang kesempatan lagi, pasti dialah menjangan kencana yang sedang kucari. Secepat mungkin aku mengejarnya. Melihat kedatanganku, dia berlari dengan kencang, namun aku yang memang dirundung ambisi dan nafsu tidak mau kalah. Dengan kemampuan yang kumiliki, akhirnya berhasil menangkap menjangan itu. Kedua kaki belakangnya berhasil kutangkap. Dia mengarang sekuat-kuatnya. Para pengawal yang melihat langsung berteriak dengan keras dan bergembira. Aku berhasil menangkap menjangan kencana. Sungguh semua itu di luar dugaanku. Ternyata sangat mudah mendapatkan binatang kesayangan Batara Kala yang terkenal angker dan jahat. Menjangan itu tidak berdaya dalam dekapanku. Aku sama sekali tidak mau melukainya agar Putri Kamaratri bahagia menerima hadiah ini. Akulah kesatria sejati yang berhasil mewujudkan impian putri yang digandrungi oleh para bangsawan dari berbagai negara. Dengan senangnya aku menunjukkan keberhasilanku kepada para pengawalku yang terlihat sangat kelelahan. Lihatlah, dengan mudahnya aku menangkap binatang yang selama ini menjadi incaran para ksatria. Aku merasa bangga dengan kemenangan ini. Para pengawal mendekatiku, berusaha untuk mengikat menjangan itu agar tidak lepas. Ketika para pengawal hampir mendekatiku, tiba-tiba seperti mendapat pukulan yang sangat keras hingga terpental dan menjangan itu terlepas. Aku geram dan marah karena ada yang berusaha menggagalkan usahaku. Aku mengerang kesakitan karena tubuhku membentur batu dengan keras. Ketika aku membuka mata, ternyata di depanku berdiri sosok raksasa yang sangat mengerikan. Wajahnya merah padam, giginya bertaring panjang, dan mengeluarkan bau yang busuk. Tubuhnya sangat besar dan tinggi. Ia terlihat sangat marah, memandangku dengan sinar kebencian. Hei manusia, siapa kau yang sudah berani mengusik keteranganku? Sosok menyeramkan itu bertanya padaku sambil meremas-remas kepalan tangannya. Namaku Arya, siapa kamu? Siapa kamu yang sudah menggagalkan usahaku mendapatkan menjangan kencana? Kembalikan padaku, karena aku sangat membutuhkannya. Aku meminta agar dia memberikan menjangan yang tadi sudah berhasil kutangkap. Tidak ada satu orang pun yang bisa memiliki menjangan kencana sebelum berhasil melenyapkan Kala dari muka bumi ini. Kembalilah manusia, batalkan niatmu. Ketahuilah, menjangan kencana bukan untuk ajang sayembara. Aku menjadi yakin sosok mengerikan itu pastilah Batara Kala yang sering dibicarakan oleh orang-orang Lokananda. Batara Kala, aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Izinkanlah aku untuk memiliki menjangan itu. Setelah ini aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Aku memohon agar Batara Kala bersedia memberikan menjangan itu, tapi tampaknya ia sangat marah mendengar ucapanku. Secepat angin ia menyerang sehingga aku tidak sempat mengelak. Tubuhku melayang jauh ke udara dan membentur sebuah dinding batu yang sangat keras. Darah segar mengalir dari mulutku dan dada ini terasa sangat sakit. Batara Kala bukan lawan yang bisa dianggap enteng seperti musuh-musuhku sebelumnya. Ia tertawa terbahak-bahak, suaranya seperti menggetarkan bumi ini, menggema ke seantero dunia. Dia sungguh makhluk yang sangat mengerikan yang pernah kujumpai seumur hidup ini. Prabu Bomana Rakasura dan Wadyabala Trajudrisna seram dan menyeramkan. Angker, tapi dia lebih menyeramkan lagi. Menghadapi iblis laknat seperti dia harus berhati-hati, membutuhkan perhitungan yang tepat. Aku merasa yakin jika hari ini pasti kalah dan gagal mendapatkan menjangan kencana yang sudah berhasil kutangkap. Aku tidak mau menyerah begitu saja, masih ada sisa tenagaku untuk menghadapi Raja Angkara Murka itu. Tangan kananku meraih pinggang, bermaksud mencabut keris Jaladara yang terkenal ampuh dan sakti mandraguna. Betapa terkejutnya ketika mendapati di balik pinggangku kosong dan keris Jaladara tidak terselip di sana. Gendewa Kala Murka yang selalu kubawa setiap peperangan atau berburu pun tertinggal di Dukuh Selo.
Jadi, harus dengan senjata apa aku menghadapinya? Aku mulai kehabisan akal dan kehilangan rasa percaya diri. Tubuhku kembali normal, rasa sakit yang tadi terasa kini sudah sembuh. Dengan pasti aku maju menerjang Batara Kala yang sudah siap menunggu seranganku. Tendanganku tepat mengenai dadanya, namun secepat mungkin ia menangkap kaki kananku dan memutar-mutarkan tubuhku dengan kencang, lalu melepasnya hingga aku terpental jauh ke dalam jurang yang sangat dalam. Terdengar suara jeritan para pengawalku, namun aku sama sekali tidak bisa menggubrisnya karena aku seperti kapas yang sangat ringan melayang ke dalam jurang. Dengan sedih aku menitikkan air mata. Betapa berat perjuangan yang kujalani saat ini demi memiliki seekor menjangan kencana. Aku harus rela merasakan sakit di sekujur tubuh. Ajian Pancasona ternyata membuat tubuhku menjadi semakin sakit, karena separah apapun luka yang kualami, aku tetap hidup. Ketika aku hampir putus asa, sepintas melintas di depanku sebuah wajah Kamaratri berjalan menjauhiku dengan melambaikan tangan. Aku memejamkan mata, menahan rasa pilu yang mengiris kalbu. Sebuah keanehan terjadi ketika istriku seperti berada di sampingku, bersedih melihat keadaanku yang memprihatinkan. Menghadapi kenyataan ini, semangat mudaku tumbuh. Aku tidak mau kalah dan menyerah begitu saja. Walaupun saat ini aku tidak membawa senjata apapun, tapi aku masih memiliki ajian warisan Batara Anantaboga, yaitu Upas Anta. Dengan tertatih-tatih aku mencoba bangkit mencari jalan menuju ke atas bukit. Ternyata aku masih mempunyai kekuatan untuk melompat ke atas bukit. Secepat mungkin aku sampai di atas jurang yang sangat terjal. Sesampainya di atas bukit, tidak kulihat lagi sosok Batara Kala dan seekor menjangan kencana. Hanya beberapa pengawal yang nampak menggigil karena ketakutan. Ketika melihat aku masih hidup dan segar bugar, mereka terlihat lega. Kemana Batara Kala pergi? Aku bertanya kepada para pengawal yang masih utuh belum berkurang, pertanda jika mereka tidak mendapatkan sasaran kemarahan Batara Kala. Batara Kala sirna seiring dengan jatuhnya Raden ke dalam jurang. Seorang pengawal menyampaikan laporan bahwa Batara Kala dan menjangan sirna setelah membuang aku ke dalam jurang. Aku tidak akan menyerah sebelum mendapatkan menjangan kencana. Ke ujung dunia pun kamu akan aku kejar. Aku teringat saat mengalahkan Prabu Bomanarakasura dan pasukannya di Umbaran, hanya dengan menjilat bekas telapak kakinya saja, raja raksasa itu sirna bagi ditelan bumi. Seperti sedang kesurupan dan kesetanan, aku menjulur-julurkan lidahku seperti seekor ular. Dengan membabi buta, aku menjilati tanah yang tadi dipijak oleh Batara Kala. Nafsu dan ambisi memiliki menjangan kencana membuatku lupa daratan dan lupa segala-galanya. Tiba-tiba aku teringat pesan Batara Anantaboga bahwa aku harus hati-hati menggunakan lidah. Ketika sadar, aku memekik dan menjerit sekuat-kuatnya. Ternyata dengan tidak sengaja aku sudah menjilat bekas telapak kakiku sendiri. Ketika sadar bahwa sudah melakukan kelalaian, aku menjerit sekuat tenaga. Seiring dengan itu, kurasakan sekujur tubuh seperti dihantam batu yang sangat besar dan keras. Aku merasakan tubuhku seperti terbang dengan kencang meninggalkan Igir Keramat yang selama ini dicari-cari banyak orang demi mendapatkan seekor menjangan kencana. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi pada diriku setelah menjilat bekas telapak kakiku sendiri. Apakah aku mengalami hal yang sama seperti yang dilakukan Raden Antareja ketika menjelang perang Baratayuda, sirna setelah menjilat bekas telapak kakinya sendiri? Apakah dengan kejadian ini aku meninggal dunia dan tamat riwayatku? Aku tidak tahu, karena pandanganku gelap dan terlempar jauh.